Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana malam tahun baru, tepatnya di kota Baltimore, Amerika Serikat. Suasana yang seharusnya meriah seketika berubah mencekam ketika seorang penembak jitu misterius tiba-tiba melakukan serangan ke berbagai arah dan menewaskan banyak orang dari jarak jauh tanpa motif yang jelas dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang polisi wanita bernama Eleanor Falco. Ia menerima laporan dari sebuah restoran yang meminta bantuannya untuk mengusir seorang wanita tua yang dianggap mengganggu kenyamanan para pengunjung restoran. Namun di tengah ia yang sedang menangani kasus tersebut, Eleanor mendapat kabar dari rekannya bahwa telah terjadi penembakan massal terhadap warga sipil yang tak jauh dari lokasinya. Tanpa berlama-lama, Eleanor bersama polisi lain segera pergi menuju ke tempat lokasi penembakan. Setibanya Eleanor di salah satu penginapan, Eleanor meminta semua orang untuk mematikan lampu dan menjauh dari jendela, agar si penembak misterius tidak dapat melihat mereka dari kejauhan. Tidak ada yang tahu apa motif di balik aksinya itu. Namun sekitar 29 orang dipastikan telah tewas akibat aksi si penembak misterius tersebut. Untuk mendeteksi arah tembakan tersebut, Eleanor bersama petugas forensik melacaknya dengan menggunakan cahaya laser. Dengan begitu, cahaya laser menyala dengan serentak dan mengarah ke salah satu gedung apartemen yang teridentifikasi sebagai sumber dan tempat bersembunyinya si penembak misterius. Tetapi, akibat ledakan barusan, membuat suasana gedung apartemen menjadi kacau dan para penghuni berlari keluar dengan panik untuk menyelamatkan diri, meski tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Eleanor segera merekam setiap orang yang pergi meninggalkan apartemennya, dan siapa tahu, salah satu dari mereka mungkin adalah si penembak misterius. Setibanya petugas pemadam kebakaran, tim FBI dan polisi, mereka semua bergegas masuk ke dalam gedung apartemen dan melakukan penyelidikan atas ledakan yang barusan terjadi. Di sini Eleanor yang begitu bersemangat menemukan si pelaku dan kehilangan fokus, sehingga ia lupa mengenakan masker dan membuatnya sesak nafas di tengah kepulan asap. Untungnya saat itu ia berhasil menuju ke sisi tembok yang runtuh akibat ledakan dan ia pun bisa menghirup udara segar. Akan tetapi, kejadian barusan ternyata hanyalah halusinasi Eleanor akibat dirinya yang sempat pingsan karena sesak nafas. Rekan timnya membantu dengan pertolongan pertama pada Eleanor. Beberapa saat kemudian, pimpinan FBI yang bernama Geoffrey Lamarck tiba di lokasi dan segera meminta laporan tentang siapa pemilik apartemen tersebut. Salah satu agen menjelaskan bahwa apartemen itu telah lama kosong, yang berarti menemukan pelaku di balik peristiwa ini akan sangat sulit dan menjadi tantangan besar bagi mereka semua termasuk Eleanor. Di markas kepolisian, Geoffrey Lamarck bergabung dengan tim untuk membahas kasus penembakan yang terjadi terhadap beberapa warga sipil. Ia merupakan pimpinan agen dari lembaga penyelidik bernama Regional Bureau. Dalam pembahasan tersebut, Geoffrey mengatakan bahwa ada 3 kemungkinan yang terkait dengan si pelaku. Yang pertama, pelaku bukan orang sembarangan, karena selama proses investigasi sebelumnya, mereka tidak menemukan satupun barang bukti. Tidak adanya selongsong peluru, sidik jari, ataupun barang-barang lain di lokasi. Semuanya dilakukan dengan sangat rapi dan profesional. Untuk kemungkinan yang kedua, ia menjelaskan bahwa si pelaku bukan berasal dari kelompok pemberontak, sebab setiap tembakan yang dilepaskan selalu mengenai target dengan tepat tanpa satupun meleset. Sedangkan kemungkinan terakhir menurutnya, pelaku kemungkinan menderita gangguan mental atau memiliki masa lalu yang cukup kelam. Maka dari itu, Geoffrey mengingatkan seluruh tim agar tidak terburu-buru menuduh siapapun sebelum barang bukti yang kuat ditemukan, serta terus mengumpulkan informasi terkait pelaku agar kasus ini segera terungkap. Ketika Geoffrey hendak menuju dapur, ia mendengar Eleanor berbicara pada salah satu rekannya.
Eleanor mengatakan bahwa pelaku saat ini mungkin sedang bergembira akan aksinya. Geoffrey pun merasa heran dan bertanya-tanya, bagaimana bisa ia menarik kesimpulan seperti itu. Eleanor pun menjelaskan bahwa bagi si penembak misterius, 29 nyawa itu ibarat santapan yang memuaskan. Setelah merasa kenyang, ia akan pergi tanpa rasa bersalah atau penyesalan sedikit pun. Namun ketika lapar lagi, ia akan kembali beraksi, bahkan dengan kebrutalan yang lebih mengerikan. Singkat cerita, Eleanor pulang dan memilih menenangkan diri lewat berenang. Ia masih kepikiran soal si penembak misterius. Bagaimana mungkin seorang tega membunuh puluhan warga yang tak berdosa? Keesokan paginya, Geoffrey mengajak Eleanor mengobrol di sebuah warung kopi. Dalam obrolan itu, Geoffrey mengajukan tawaran agar Eleanor mau bergabung dengan tim FBI dari biro tempatnya bekerja. Karena Geoffrey sangat terkesan dengan kemampuan analisis yang dimiliki Eleanor. Sesaat kemudian, muncul seorang pria bernama Jack. Ia adalah tangan kanan Geoffrey dalam menangani berbagai kasus kejahatan. Di waktu yang sama, Geoffrey mengajak Eleanor menuju kantor biro untuk menghadiri rapat bersama sejumlah staf penting. Dalam pertemuan itu, Jack menyampaikan informasi terbarunya, di mana sekitar 6 bulan sebelum peristiwa ledakan terjadi, ada 3 pekerja yang tercatat pernah mengunjungi apartemen tersebut, dan saat ini, tim FBI sedang melakukan pencarian untuk menemukan di mana orang-orang tersebut berada. Tak lama kemudian, salah satu staf melaporkan bahwa penghuni apartemen yang sebelumnya menghilang akhirnya berhasil ditemukan dan kini sedang diperiksa oleh tim FBI dari departemen lain yang dipimpin oleh Frank. Setelah rapat selesai, Eleanor, Jack, dan Geoffrey menuju ke ruang jenazah. Mereka bertiga hanya bisa menggelengkan kepala melihat kebrutalan sang pelaku yang tampaknya tak memiliki rasa kemanusiaan. Tak lama, Geoffrey pun bertanya, apakah si penembak misterius melakukan aksinya secara spontan? Eleanor pun menjawab, benar, dari hasil pemeriksaan luka-luka, para korban tidak ditemukan pola yang menunjukkan adanya perencanaan yang matang. Semuanya tampak dilakukan secara impulsif dan spontan. Tak lama setelah itu, mereka mendapatkan kabar dari pihak kepolisian yang melaporkan bahwa pelaku penembakan telah ditemukan di sebuah penginapan. Saat itu juga seluruh pasukan segera dikerahkan untuk menangkap orang yang diduga sebagai pelaku penembakan. Dan tak lama saat operasi itu dilakukan, tiba-tiba Frank muncul yang membuat Geoffrey kesal. Geoffrey jelas tidak menyukai sikap Frank yang suka bertindak gegabah tanpa memiliki bukti yang kuat untuk memastikan bahwa orang yang mereka tangkap benar-benar tersangka utama. Ketika seluruh pasukan telah siap di lokasi, mereka semua bergegas masuk ke dalam gedung dengan tujuan untuk menangkap si pelaku. Namun tanpa diduga, pria itu justru menjatuhkan dirinya dari ketinggian dan tewas seketika sehingga membuat semua tim FBI kebingungan untuk menginterogasi si pelaku. Tak lama kemudian, Geoffrey dengan nada kesal meminta penjelasan dari Frank. Bagaimana mungkin seorang pelajar bisa begitu mahir menggunakan sniper dan di mana senjata laras panjang itu berada? Sudah jelas bahwa pria tersebut bukan pelaku sebenarnya, melainkan korban dari tuduhan yang dibuat oleh Frank. Berdasarkan laporan yang diterima, pria itu nyaris tidak pernah meninggalkan ruangannya dan mengancam siapapun yang mencoba masuk ke dalam kamarnya. Setelah perdebatan itu selesai, Eleanor, Jack, dan Geoffrey melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi beberapa petugas kebersihan yang pernah bekerja di apartemen tempat sang penembak misterius yang pernah bersembunyi. Dari hasil investigasinya, mereka tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan ataupun barang bukti yang terkait dengan si penembak misterius. Di waktu yang sama, Jack menemukan data tentang seorang pria bernama Asur, salah satu pekerja yang diketahui memiliki 2 pekerjaan sekaligus sebagai petugas kebersihan di kamar para penghuni apartemen. Agar warga tidak merasa cemas, Eleanor memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV serta video yang diambil saat ledakan terjadi. Namun setelah diperiksa, hasilnya sangat mengecewakan.
tidak terlihat satupun orang yang berperilaku mencurigakan. Karena tidak membuahkan hasil, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan di keesokan harinya dan segera mencari informasi yang lain terkait pelaku. Ketika hendak pulang, Geoffrey mengajak Eleanor untuk makan malam dan mengatakan bahwa ada beberapa hal penting yang ingin ia bicarakan. Eleanor pun menyanggupinya. Setelah makan malam selesai, disinilah Geoffrey terkejut setelah mengetahui bahwa selama ini Eleanor tidak sepenuhnya jujur. Lantas Geoffrey bertanya, apa yang membuatnya memilih menjadi seorang polisi? Tanpa menjawab, Eleanor lalu memperlihatkan bekas luka sayatan di kedua tangannya. Kemudian dengan tenang, ia mengatakan bahwa dengan cara bergabung dan menjadi bagian dari tim keamanan, ia yakin bisa melindungi dirinya agar tidak kembali terjerumus ke masa kelamnya. Cerita beralih ke sebuah tempat perbelanjaan yang memperlihatkan seorang pria yang ternyata adalah dalang di balik kejadian penembakan. Ketika ia masuk ke dalam toilet umum dan secara kebetulan salah satu dari pengunjung melihatnya sedang membersihkan diri di depan wastafel. Merasa curiga, pengunjung tersebut segera melapor kepada petugas keamanan bahwa ada pria dengan gerak-gerik mencurigakan di dalam toilet. Tak lama kemudian, pria tersebut memungut sisa makanan dari tempat sampah karena saking laparnya. Dan tak lama setelah itu, dua petugas keamanan datang menghampirinya dan memintanya agar memperlihatkan isi tasnya. Cerita beralih kepada Eleanor, yang kali ini ia tengah mencari informasi dari seorang pria tua pemilik toko perlengkapan senjata. Eleanor menanyakan tentang jenis senapan yang digunakan oleh pria misterius yang menewaskan banyak warga sipil. Sang pemilik toko kemudian menjelaskan bahwa senjata tersebut bukan barang yang dijual bebas, melainkan senapan milik departemen pemerintah yang tidak mungkin tersedia di toko kecil seperti miliknya. Tiba-tiba, Geoffrey menelpon Eleanor dan menyuruhnya segera menuju mall untuk melihat situasi yang terjadi di sana. Setibanya di lokasi, Eleanor menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Sebagian petugas keamanan tewas dibantai tanpa ampun oleh si pria yang menjadi dalang di balik aksi penembakan. Saat di ruang monitoring, Eleanor mulai menarik kesimpulan bahwa tujuan pria itu sebenarnya bukan untuk membunuh, melainkan hanya datang untuk membersihkan diri dan mencari sisa makanan. Namun karena para petugas keamanan mencoba mengusitnya, ia pun dengan terpaksa melepaskan tembakan. Setelah aksinya itu, pria tersebut bergegas pergi dan membuang pakaiannya ke dalam tempat sampah. Jack segera memeriksa laporan pengangkutan dan menemukan kalau sampah tersebut sudah dibawa ke tempat penampungan. Mereka pun bergegas menuju tempat pembuangan sampah untuk melakukan penyelidikan. Namun karena ada rapat penting di kantornya, Geoffrey pun tidak bisa ikut bersama mereka. Geoffrey pun berpesan kepada tim agar pakaian milik pelaku itu harus ditemukan, karena dari situlah mereka bisa menelusuri identitas dan latar belakang orang yang sedang mereka buru. Beberapa jam kemudian, pakaian yang dicari akhirnya berhasil ditemukan dan langsung diserahkan kepada tim forensik untuk segera diperiksa. Namun setelah dianalisis, ternyata hasilnya nihil karena sang penembak misterius sama sekali tidak memiliki identitas resmi yang bisa dilacak. Di waktu yang sama, berita tentang kasus ini mulai ramai diperbincangkan publik. Bahkan beberapa media meminta warga untuk segera melapor jika melihat seseorang yang terlihat mencurigakan. Tak lama setelah itu, muncul sebuah pesan suara misterius dari seorang pria yang menggunakan suara AI dengan mengatakan bahwa dialah dalang di balik semua tragedi ini. Ia bahkan mengatakan akan melakukan aksinya kembali di beberapa lokasi. Beruntung, Jack berhasil melacak sinyal sumber suara tersebut dan menemukan petunjuk mengenai lokasinya. Adegan lalu berpindah pada 4 orang pria yang sedang menuju ke sebuah minimarket. Ternyata, salah satu dari mereka adalah orang yang sempat menelpon stasiun TV dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Sementara itu, di luar bangunan, tim Geoffrey telah bersiap untuk mengepung mereka.
Operasi pun dimulai dengan cara mengarahkan para pengunjung agar segera meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika Eleanor mencoba memperingatkan seorang kakek yang pendengarannya kurang baik, terjadi kesalahpahaman yang akhirnya memicu baku tembak di kedua pihak. Dari peristiwa itu, hanya satu orang yang berhasil bertahan dan akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun setelah diinterogasi, terungkap bahwa mereka bukan pelaku yang sebenarnya. Singkatnya, adegan beralih ke kantor pusat Biro Regional. Seluruh tim penyelidik tengah berkumpul dalam sebuah rapat darurat. Dalam rapat itu, Geoffrey mendapat teguran keras dari atasannya, karena pelaku pembunuhan masih belum bisa ia tangkap. Sang atasan sempat menegur Geoffrey untuk bekerja dengan lebih profesional. Namun, Geoffrey kembali mengatakan kalau ia sudah bekerja dengan semaksimal mungkin bersama dengan timnya. Geoffrey juga menambahkan bahwa sejak kasus pembunuhan pertama, ia bahkan terjun langsung untuk mengungkap kasus penembak misterius itu. Namun, sosok yang mereka buru sangatlah profesional dan bukan penjahat biasa. Sang atasan kemudian mempertanyakan alasan Geoffrey merekrut Eleanor, yang kita tahu kalau agen tersebut memiliki catatan masa lalu yang buruk. Sedangkan masih banyak penyelidik lain di biro yang lebih layak. Dan sesampainya di rumahnya, Eleanor pun merasa sangat menyesal karena akibat tindakannya, Geoffrey harus kehilangan pekerjaannya. Untuk menenangkan dirinya, ia pun berendam sambil memikirkan cara untuk menangkap si penembak misterius. Saat itulah, ia pun tiba-tiba kepikiran soal Asur yang kemarin ia interogasi. Bagaimana bisa ia bekerja di dua perusahaan sekaligus? Tanpa pikir panjang, Eleanor segera menuju ke tempat Asur berada. Sesampainya di sana, ia langsung menanyai Asur siapa yang sebenarnya membersihkan kamar pada malam tahun baru itu. Asur menjawab kalau ia akan menjelaskannya semuanya saat Geoffrey sudah tiba di sini. Disinilah Asur mulai bercerita, di mana ia mengakui bahwa selama ini ia memang bekerja di dua tempat sekaligus. Suatu hari, ia pernah didatangi oleh seorang pria yang menawarkan diri untuk bekerja tanpa bayaran. Bahkan, gajinya ia tawarkan akan dikirimkan ke rekening milik Asur sebagai pengalihan. Dan terungkap kalau pria misterius itu bernama Dean Posey, mantan narapidana yang dulu pernah bekerja di rumah pemotongan hewan tak jauh dari lokasi tersebut. Sebelum berangkat, Geoffrey meminta bantuan seorang pelukis untuk membuat sketsa wajah Dean Posey. Setelah Asur memberikan ciri-ciri yang dibutuhkan, pelukis itu pun menyelesaikan gambarnya. Setelah sketsa selesai, mereka segera bergegas menuju rumah pemotongan hewan yang dimaksud. Sesampainya di lokasi, mereka bertanya ke salah satu staf jagal bernama Ramona yang sedikit mengetahui tentang sosok Dean. Ia menceritakan bahwa Dean adalah pria yang tertutup dan sering sendirian. Ia bahkan jarang berinteraksi dengan siapapun. Makanya Ramona merasa aneh jika seorang seperti Dean itu mampu melakukan aksi kejam seperti yang terjadi. Di sini Geoffrey berasumsi bahwa Dean mungkin memiliki gangguan kejiwaan yang bisa muncul ketika ia merasa terganggu atau tertekan. Berkat informasi yang ia dapatkan, Geoffrey dan Eleanor akhirnya tiba di tempat Dean dan kemudian ia pun disambut oleh wanita tua yang merupakan ibu dari Dean. Sang ibu pun langsung menyadari bahwa Geoffrey adalah seorang agen FBI, namun dengan ramah mempersilakan mereka masuk. Disinilah sang ibu mulai bercerita bahwa Dean beberapa tahun ini jarang sekali pulang dan lebih sering menghabiskan waktu sendirian di hutan. Dulu sewaktu masih kecil, ayahnya sudah melatih Dean untuk menembak dan berburu. Tapi seiring waktu, ia malah terobsesi dengan senjata dan tanpa sengaja ia menembak ayahnya sendiri. Karena peristiwa itulah, Dean menjadi seorang yang tertutup dan membenci keramaian, bahkan memutuskan untuk berhenti bersekolah. Sang ibu juga menambahkan kalau Dean ternyata sudah menewaskan setidaknya kurang lebih 50 orang dalam waktu dekat ini. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan Dean sudah membidik mereka. Dan tiba-tiba tembakan tersebut tepat mengenai tubuh Geoffrey. Karena panik, Ibu Dean meminta Eleanor agar tetap diam dan tidak bergerak sedikit pun. Karena ia tahu, jika Eleanor melakukan gerakan sekecil apapun,
ia pun juga pasti akan tewas. Meski begitu, Eleanor mencoba bernegosiasi dengan Dean dan memintanya untuk menyerah. Ia berjanji akan melindungi Dean agar mendapat keadilan. Namun di sisi lain, Ibu Dean justru memutuskan bundir karena sudah lelah dengan sikap anaknya dan berharap anaknya mau berubah setelah ibunya tiada. Come with me. Saat itulah Dean muncul dari tempat persembunyiannya. Ia dan Eleanor pun saling berhadapan di sebuah ruangan dan mengatakan bahwa tidak seharusnya orang-orang membuat keramaian setiap kali merayakan sesuatu. Menurutnya, kebisingan hanya membawa kekacauan. Karena itulah selama bertahun-tahun, ia telah membunuh kurang lebih sekitar 200 orang agar membuat publik takut merayakan tahun baru. Eleanor pun kembali bernegosiasi, yaitu jika Dean menyerahkan diri, ia janji pihak keamanan akan memberikan perlindungan dan memenuhi semua permintaannya. Namun Dean tidak percaya begitu saja, karena ia yakin begitu persidangan selesai, mereka tetap saja akan menangkapnya. Tak lama kemudian, terdengar kalau polisi kini menuju ke tempat mereka. Dan seketika itu, Dean langsung melumpuhkan Eleanor dan menyekapnya di sebuah ruangan. Sementara itu, Dean sudah bersiap menghadapi pasukan polisi yang mulai mengepung rumahnya. Dari jendela, ia menembak satu persatu petugas yang mencoba mendekat. Karena anggota polisi banyak yang tumbang, mereka pun terpaksa mundur dan meminta bantuan ke markas pusat. Ketika polisi lengah, Dean memanfaatkan situasi untuk memasang peledak di beberapa titik sebagai jebakan jika pasukan mendekat. Saat itulah, Eleanor memohon agar Dean jangan menekan tombol pemicunya karena tindakannya bisa memakan korban lagi. Eleanor juga berjanji bahwa apapun yang terjadi, ia akan melindungi dan memastikan Dean terbebas dari hukuman jika ia mau menyerahkan diri. Saat itulah Dean merasa tenang dengan penceramahan yang diberikan oleh Eleanor. Dean mendengarkan dengan seksama. Saat akan menekan tombol peledak, tiba-tiba Eleanor menggigit leher Dean yang mengakibatkan luka serius. Anehnya, Dean justru memilih pergi dan meninggalkan Eleanor sendiri. Akhirnya Eleanor yang berhasil melepaskan ikatannya dan bergegas keluar menghampiri rekan-rekannya. Di sana terlihat Jack datang untuk memberikan pertolongan ke Eleanor dan begitu syok ketika mengetahui kalau Geoffrey ternyata sudah tewas di sana. Di sisi lain, Dean berusaha melarikan diri. Namun karena luka gigitan dari Eleanor membuatnya banyak kehilangan darah dan jejaknya menjadi mudah diikuti. Setelah menempuh jarak sekitar 600 meter, polisi akhirnya berhasil menemukannya. Dean menyadari kalau ia sudah terpojok. Ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri daripada harus berakhir di penjara. Singkat cerita, adegan kembali ke Eleanor yang tengah menjalani proses interogasi. Para petinggi biro regional kini mulai menyadari bahwa Eleanor memiliki kemampuan luar biasa dalam melakukan penyelidikan. Karena itu, mereka memintanya untuk memberikan pernyataan palsu kepada publik agar publik tidak mengetahui yang sebenarnya. Eleanor dengan tegas menolak permintaan itu. Ia merasa kecewa karena biro regional terlalu meremehkan kerja keras orang lain. Terlebih lagi, mereka pernah memecat Geoffrey tanpa pertimbangan yang adil. Kali ini, Eleanor bertekad untuk berbicara jujur kepada publik dan mengungkap bahwa biro sebenarnya gagal menjalankan tugasnya dalam penyelidikan. Namun salah satu pejabat pria di sana memperingatkannya, jika ia berani membuka mulut, mereka tidak akan segan menjebloskannya ke dalam penjara. Alasannya jelas, karena Eleanor dan Geoffrey sudah mendatangi rumah Dean tanpa ada izin resmi maupun laporan yang sah, yang mengakibatkan beberapa polisi harus tewas dalam operasi tersebut. Eleanor yang sudah terpojok, terpaksa menuruti keinginan mereka untuk memberikan pernyataan palsu, asalkan seluruh uang asuransi serta medali kehormatan diberikan kepada mendiang suami si Geoffrey. Nah, di sini barulah terungkap kalau Geoffrey memiliki kelainan alias Guy sejati. Dan dengan begitu, film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur film ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.